بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah curahkan, Allah berikan kepada diri kita semua, sehingga pada kesempatan maghrib yang berbahagia ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Mudah-mudahan duduknya kita di sini ikhlas lillahi ta'ala, sehingga Allah bisa ganjar dengan berbagai macam pahala yang berlipat ganda nantinya. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Masyarul muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahas kita tentang as-sirah an-nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya pasti penuh dengan berbagai macam pelajaran dan juga hikmah yang bisa kita ambil dan petik. Sudah kita bahas terakhir tentang Bai'atul Aqabati Tsaniyah, Bai'at Aqabah yang kedua. Nah, setelah Bai'at Aqabah yang kedua ini diselesaikan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabat untuk berhijrah ke kota Madinah. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan izin, memberikan perintah. Begitu juga Nabi SAW mengizinkan para sahabat untuk apa? Berhijrah. Dan Nabi SAW hijrahnya nanti akhir-akhir. Jadi bukan awal-awal Rasulullah SAW langsung hijrah ke sana, tidak. Tapi para sahabat dulu satu persatu yang hijrah ke kota Madinah. Nah, dari mereka ada yang sendiri-sendiri, ada yang berkeluarga, ada yang berkelompok, dan lain sebagainya disebutkan dalam riwayat. Dan di sana di Madinah, alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla takdirkan, bayangkan subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam belum sampai ke kota Madinah, tapi Islam sudah merebak di kota Madinah. Orang-orang yang masuk dalam Islam dari suku Aus dan juga Khazraj, yang dinamakan kaum Ansar, telah memeluk Islam, bahkan bersumpah 2 kali tadi, Bai'atul Aqabah, untuk loyal kepada Nabi SAW, membantu Nabi SAW sampai titik darah penghabisannya istilahnya. Dan kita tahu bersama, 2 suku ini, suku Aus dan juga Khazraj, adalah 2 suku yang terkenal ahlul halaqah, ahlul harb, suku yang terbiasa berperang. Sebagaimana sudah kita jelaskan, suku Aus dan juga Khazraj ini terlibat perang saudara, karena aslinya mereka dari satu keturunan, tapi terlibat perang saudara selama 100 tahun lebih. Ada yang mengatakan 120 tahun lamanya. Berarti memang sudah ahli dalam peperangan. Dan Allah Azza wa Jalla takdirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum sampai ke kota Madinah, ternyata cahaya Islam, hidayah Islam sudah sampai ke sana. Hidayah Islam sudah menerangi rumah-rumah mereka tuh. Orang-orang Ansar, Masya Allah, radhiyallahu anhum jami'an. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa, surah keempat, ayat 97 dan sampai 100. Ayat 97 sampai ke 100 ini tentang hijrah nih, ikhwan.
Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kalian ini, kata malaikat. Maka mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri kami. Negeri di sini maksudnya adalah Mekah. Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri kami, itu Mekah. Maka para malaikat berkata kepada mereka, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah ini luas? Fatuhajiru fiha, sehingga kalian dapat berhijrah di bumi Allah yang luas ini. Kenapa tetap di situ maksudnya kita? Subhanallah. Padahal sudah apa? Tertutup dari pintu dakwah yang luar biasa, terintimidasi dan lain sebagainya, beribadah sulit. Kenapa kalian enggak apa? Cari bumi Allah yang lain. Bumi Allah luas. Fatuhajiru fiha, sehingga kalian bisa berhijrah ke manapun dari bumi Allah tersebut. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Orang-orang itu tempat kembali mereka adalah neraka Jahannam, dan Jahannam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali mereka yang tertindas itu, laki-laki ataupun wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu, tidak ada upaya untuk bisa berhijrah, orang yang lemah, atau mereka tidak tahu jalan untuk hijrah, atau mereka tidak tahu jalan untuk hijrah. Faulaika asallahu ayya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Mereka itu mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memaafkannya tadi tuh. Anak kecil, para wanita, laki-laki yang lemah, yang sudah tua kan gitu ya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memaafkannya, dan adalah Allah Azza wa Jalla Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah, maka dia pasti akan temukan, niscaya mereka pasti akan mendapatkan bumi Allah, di bumi Allah ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Allahu Akbar. Bumi Allah yang apa? Luas dan juga rizki yang banyak. Ini janji Allah Azza wa Jalla. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian ternyata menimpanya sebelum dia sampai ke tempat tujuan itu tuh, Madinah, Yathrib zaman dulu, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini diantara ayat yang menunjukkan tentang masalah apa? Hijrah. Maka satu persatu mulai para sahabat berhijrah. Dimulai dari yang awal-awal tuh, Mus'ab ibn Umair, betul ya, Abdullah ibn Umi Maktum. Mereka bukan hanya berhijrah, tapi mereka ditugaskan oleh Nabi SAW untuk mengajarkan orang-orang di Madinah tentang Islam. Kemudian Ammar ibn Yasir pun menyusul, subhanallah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan beberapa orang, disebutkan dalam riwayat nanti kita sebutkan ada 3 orang. Nah, awalnya 3 orang, tapi yang satu tertahan, akhirnya kemudian 2 orang, Umar bin Khattab. Kemudian di antara juga sahabat. Nah, cerita-cerita sahabat tentang masalah hijrah ini, cerita yang menarik adalah cerita dari Abu Salamah dan istrinya. Siapa istrinya? Ummu Salamah. Abu Salamah berarti istrinya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Yang ketika Abu Salamah meninggal, kemudian selesai masa iddah dari Ummu Salamah dinikahkan oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti ummahatul mukminin. Disebutkan ketika perintah hijrah itu sudah turun, maka Abu Salamah bersiap untuk hijrah dari Mekah ke Madinah dengan istrinya dan anaknya. Anaknya namanya siapa? Salamah, Masya Allah. Pintar juga antum, Masya Allah. Salamah, Masya Allah. Abu Salamah, Ummu Salamah, berarti anaknya Salamah, jelas, subhanallah, betul ya. Nah, anaknya namanya Salamah. Sebelumnya kita ceritakan dulu nih, ada sesuatu yang menarik tentang Ummu Salamah nih. Ummu Salamah, ada yang tahu namanya siapa? Ummahatul Mukminin, antum enggak tahu namanya? Main bola tahu insyaallah nih, insyaallah. Nah, Ummu Salamah siapa namanya? Hind.
Biasa orang ngomong Hindun. Bukan Hindun sebenarnya, Hind. Cuma ngomongnya susah orang Indonesia ini, Hind. Hindun biasa terkenal. Hind bin siapa? Binti siapa? Binti Abi Umayyah, bukan Umayyah. Hind binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Ini nyambung ntar nih ikhwan nih. Hind binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumiyah, dari suku Bani Makhzum. Bani Makhzum sukunya siapa? Abu Jahal. Barakallahu fiik. Perhatikan nih, Al-Mughirah ini suku Bani Makhzum nih. Jadi Ummu Salamah sama Abu Salamah sama-sama dari Bani Makhzum. Sama-sama dari Bani apa? Makhzum. Tapi duanya beda. Kalau Ummu Salamah dari Bani Al-Mughirah, kalau Abu Salamah dari Bani apa? Bingung kan tuh, subhanallah. Dari Bani Al-Mughirah, kalau Abu Salamah dari Bani Abdul Asad. Dari Bani Abdul Asad. Tapi dua-duanya sama-sama suku Bani Makhzum. Dan kita tahu bersama di Mekah Quraisy, Bani Makhzum dengan Bani Hashim selalu terlibat tersaingan, betul ya? Sampai kemudian di Bani Hashim ada Nabi, ya kalah jelas Bani Makhzum kan gitu ya. Nah, Al-Mughirah punya beberapa anak, disebutkan ada sekitar 5 anaknya, tapi yang ma'ruf 4. Siapa saja anak Al-Mughirah? Ingat nih, anak yang pertama namanya Al-Walid, Al-Walid bin Mughirah. Anak yang kedua namanya ini nih, Abi Umayyah, Abu Umayyah atau Abi Umayyah bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah, Abu Umayyah bin Mughirah. Anak yang ketiga namanya Hisham bin Al-Mughirah. Anak yang keempat namanya Abu Rabi'ah bin Al-Mughirah. Siapa aja namanya? Al-Walid bin Mughirah, Abu Umayyah bin Mughirah, Hisham bin Mughirah, sama Abu Rabi'ah bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Mughirah punya anak namanya Khalid. Berarti siapa tuh? Khalid bin Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Hisham punya anak namanya Amr bin Hisham. Siapa itu? Abu Jahal. Amr ibn, kan namanya Abu Jahal kan Amr ibn Hisham kan gitu. Amr ibn Hisham ibn Al-Mughirah Al-Makhzumi. Kemudian Abu Umayyah punya anak namanya siapa? Tadi Ummu Salamah, Hind. Hind binti Abi Salamah bin Al-Mughirah Al-Makhzumiyah. Kemudian Abu Rabi'ah punya anak namanya Ayyash. Nanti Ayyash ada ceritanya tersendiri nih dengan Umar bin Khattab. Abu Rabi'ah bin Al-Mughirah punya anak namanya Ayyash bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Sedangkan Abu Salamah namanya adalah Abdullah bin Abdul Asad. Abu Salamah namanya siapa? Abdullah bin Abdul Asad. Ibu dari Abu Salamah itu saudarinya dari ayah Nabi SAW, namanya Barrah binti Abdul Muttalib. Namanya siapa? Barrah binti Abdul Muttalib. Ada Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa Abdullah? Ayah Nabi. Ada siapa lagi? Abu Talib bin Abdul Muttalib, kan gitu. Ada Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Ada Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, ada Barrah binti Abdul Muttalib. Ini ibunya Abu Salamah. Berarti apa kalau bahasa kita? Sepupu 2 kali. Mindon, bagus juga bahasanya itu. Mindon. Ayah Nabi Abdullah dengan ibunya Abu Salamah itu sepupu, betul? Berarti Nabi dengan Abu Salamah masih apa? Sepupu 2 kali, betul ya? Betul? Ditambah lagi Abu Salamah ini saudara sepersusuan Nabi SAW dengan Thuwaibah. Thuwaibah siapa? Mantan budaknya Abu Lahab. Setelah menyusui Nabi SAW, lahir Abu Salamah disusui juga oleh Thuwaibah. Berarti Abu Salamah ini sepupu Nabi SAW 2 kali, sekaligus saudara sepersusuan Nabi SAW. Kenapa saya kisahkan ini? Karena agak nyambung ntar, subhanallah. Nah, kisahnya adalah ketika Abu Salamah sudah bersiap-siap untuk hijrah ke kota Madinah. Dan perhatikan ikhwan, hijrah ini berat. Hijrah ini berat, coba antum bayangkan. Antum meninggalkan tanah air antum,
meninggalkan kampung halaman antum, bahkan meninggalkan rumah antum di situ. Sebagiannya meninggalkan hartanya seperti Suhaib Ar-Rumi, nanti kita ceritakan. Hartanya ditinggalkan, meninggalkan perniagaannya. Bayangkan, luar biasa. Meninggalkan kenangannya tuh, ditinggalin semua, hijrah ke Madinah. Gak gampang itu. Kalau bukan iman yang bicara, berat, luar biasa. Abu Salamah ketika turun perintah untuk hijrah dan Nabi SAW membolehkan para sahabat untuk hijrah satu persatu, maka Abu Salamah siap-siap hijrah dengan Ummu Salamah dan dengan anaknya Salamah. Siapkan satu onta. Ketika ingin berangkat, diketahui oleh keluarganya Ummu Salamah. Ummu Salamah berarti Bani Al-Mughirah, betul? Kalau tadi Abu Salamah dari Bani apa? Abdul Asad. Dua-duanya sama-sama Makhzumi padahal, subhanallah. Tapi terlibat apa? Sesuatu yang luar biasa nih. Ketika ingin keluar dari kota Makkah, kelihatan, ketahuan nih sama keluarganya Ummu Salamah. Maka kemudian keluarga dari Ummu Salamah itu Bani Al-Mughirah mencegat Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Mereka mengatakan kepada Abu Salamah, wahai Abu Salamah, kami tidak ada urusan dengan dirimu. Maksudnya apa? Engkau mau hijrah silakan, gak ada urusan. Walaupun dia Bani Makhzum, tapi dia bukan dari Al-Mughirah kan gitu. Kami gak ada urusan dengan dirimu. Tapi kami sangat ada urusan dengan saudari kami yang sama-sama dengan Bani Al-Mughirah. Kami tidak akan pernah membiarkan dirinya keluar dari Mekah ini, subhanallah. Maka ketika engkau ingin keluar hijrah silakan, engkau keluar sana. Tapi istrimu tidak akan pernah keluar dengan anakmu ini. Jadi dia apa? Dihadang oleh keluarga dari Ummu Salamah, subhanallah. Maka apa yang terjadi? Maka tarik-tarikan disebutkan. Maka ternyata keluarga dari Abu Salamah Al-Mughirah berhasil menarik dari tali kekang onta dari Ummu Salamah, yang menjadikan kemudian Ummu Salamah terangkut lah, bisa dikatakan. Sehingga kemudian keluarga dari Abu Salamah, perhatikan nih, siapa tadi? Bani siapa? Abdul Asad, mengetahui kejadian tersebut. Setelah kejadian tersebut, Abu Salamah hijrah sudah, meninggalkan istri dan anaknya di sini. Nah, keluarga dari Abu Salamah mengetahui kejadian itu, dia datang nih, keluarga dari sama-sama Al-Makhzumi pada subhanallah. Dia datang kepada Bani Al-Mughirah tadi, kemudian wahai Bani Al-Mughirah, kami tidak akan pernah merelakan saudara kami ini, Salamah atau saudari kami ini, anak cucu kami ini di tangan dirimu, sedangkan gak ada ayahnya. Karena mereka tahu ayahnya sudah hijrah ke Madinah. Maka kami akan pasti mengambil Salamah ini dari tangan kalian semua, subhanallah. Maka kemudian terjadilah perselisihan sampai disebutkan tarik-tarikan tadi, subhanallah, sampai singkat cerita terambillah Salamah dari tangan Bani Al-Mughirah ke dalamnya. Berarti Ummu Salamah kehilangan dua, betul ya? Suaminya hijrah ke Madinah, anaknya dibawa ke mana? Bani siapa? Bani Abdul Asad, Bani dari Abu Salamah. Subhanallah. Dan itu selama 1 tahun lebih disebutkan. Allahu Akbar. Selama berapa? 1 tahun lebih. Dan disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa Ummu Salamah setiap harinya keluar di pagi hari, kemudian keluar di perbatasan kota Mekah sambil menunggu melihat. Bayangkan 1 tahun lamanya, 1 tahun lebih ini. Sambil menunggu, sambil bersedih, terkadang menangis luar biasa. Melihat bagaimana anaknya nggak pernah ketemu berarti 1 tahun lebih itu, subhanallah. Anaknya Bani Abdul Asad, suaminya sudah ke Madinah dan lain sebagainya. Sampai salah satu dari keluarga dari Abu Salamah, sepupunya, merasa iba, kesian juga. 1 tahun lebih, bayangkan. Terpisah dari anaknya, terpisah dari suaminya. Maka salah satu dari sepupunya dari Ummu Salamah ini berbicara kepada paman-pamannya yang lain. Bagaimana kalau ternyata kita biarkan Ummu Salamah nggak apa-apa hijrah ke Madinah sudah. Keluarganya tadi Bani Al-Mughirah nih, kasihan dia. Sudah tahu 1 tahun lebih, bayangkan baru iba. Kemana aja 1 tahun lebih, subhanallah. Maka ngomong satu dengan yang lain, sampai kemudian setuju. Tayyib. Kalau gitu silahkan. Kalau gitu Ummu Salamah kalau mau keluar silahkan sudah. Mengetahui boleh Ummu Salamah untuk hijrah ke kota Madinah, Ummu Salamah datang ke siapa? Bani Abdul
Abdul Asad kan gitu. Ingin membawa anaknya, bahwa saya sudah dibolehkan untuk hijrah dari Bani Al-Mughirah nih. Saya ingin bertemu suami saya, tapi saya nggak mungkin nggak bawa anak saya. Maka dikasih langsung anaknya. Singkat cerita, maka siap-siaplah kemudian Ummu Salamah untuk hijrah ke kota Madinah. Ketika Ummu Salamah mau hijrah naik unta, di Tan'im disebutkan, antum tahu insyaallah Tan'im, betul ya, orang yang pernah umrah haji tahu Tan'im. Di Tan'im Ummu Salamah bertemu dengan Uthman bin Talha. Ini luar biasa Masya Allah nih. Ini pada saat itu Uthman bin Talha masih musyrik loh. Lama-lama karena ujung-ujungnya kemudian Uthman bin Talha masuk Islam nantinya. Bertemu dengan Uthman bin Talha. Uthman bin Talha bertanya kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, hendak kemana engkau pergi? Siap-siap kan? Orang kalau zaman dulu perbekalan pasti kan banyak, betul ya, naik unta, perbekalan, hendak kemana engkau pergi? Aku ingin menyusul suamiku di kota Madinah, Yathrib. Maka Uthman bin Talha pada saat itu masih musyrik, lo bayangkan. Apa kata Uthman bin Talha? Wallahi demi Allah, saya tidak akan pernah membiarkan engkau pergi sendiri, kecuali aku pasti akan mengantarmu sampai ke tempat suamimu Abu Salamah. Baik, luar biasa Masya Allah Uthman bin Talha, Masya Allah. Maka disebutkan berjalanlah Uthman bin Talha dengan dengan Ummu Salamah dan juga dengan anaknya Salamah. Kata Ummu Salamah apa? Aku tidak pernah melihat orang Arab yang akhlaknya seperti Uthman bin Talha ini. Ini istri orang, dia tahu ini istri orang, subhanallah. Tapi yang memperlakukan akhlaknya luar biasa, nggak sembarangan. Musyrik lah, bayangkan, musyrik. Disebutkan kata Ummu Salamah, ketika aku hendak turun, maka Uthman bin Talha menjauh dari untaku. Kenapa? Supaya nggak tersingkap auratnya kelihatan sama Uthman bin Talha. Menjauh dari untaku. Kemudian ketika aku sudah turun, dia mendekat lagi. Dia menjagaku, tidur dengan benar-benar menjaga diriku dengan Salamah dan lain sebagainya. Aku benar-benar menemukan akhlak yang luar biasa dari Uthman bin Talha ini. Subhanallah. Allah takdirkan, Masya Allah, ketemu orang baik, Masya Allah. Allah takdirkan masuk Islam ini Uthman bin Talha. Maka kemudian sampai di mana? Sampai di kota Makkah. Sampai di kota Makkah. Ia terus melakukan hal seperti itu, kata Ummu Salamah, hingga sampai di kota Madinah. Dan saat Uthman melihat perkampungan Bani Amr ibn Auf, Bani Amr ibn Auf di mana? Di Kuba. Berarti sudah sampai Madinah nih. Maka dia berkata, suamimu berada di kampung ini. Masuklah dengan barakah Allah. Masuklah ke kampung itu dengan barakah Allah. Uthman bin Talha pulang langsung ke Mekah. Nganterin gitu doang langsung pulang. Allahu Akbar. Quraisy luar biasa loh. Kafir loh pada saat itu padahal. Tapi akhlaknya luar biasa, Masya Allah. Dia tahu ini istri orang, gak sembarangan, subhanallah. Dia anterin, ngelihat auratnya tidak dan sebagainya, gak dia apa-apain, samperin, anterin, pulang, selesai. Maka berkumpullah kemudian Ummu Salamah dengan Abu Salamah dan juga anaknya. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Yang bernama siapa? Suhaib Ar-Rumi. Ketika Suhaib ingin berangkat hijrah, orang-orang Quraisy menghalangi Suhaib. Mengatakan apa? Wahai Suhaib, engkau datang kepada kami dalam keadaan miskin. Karena Suhaib ini kan bukan dari Mekah aslinya, Ar-Rumi. Engkau datang kepada kami itu dalam keadaan miskin. Sekarang hartamu banyak. Berarti hartamu engkau cari di mana? Di Mekah dong, betul, bukan dari luar Mekah. Sekarang engkau ingin pergi membawa hartamu, demi Allah, kata orang-orang Quraisy, kami tidak akan pernah bisa mengizinkan itu. Antum kalau mau hijrah, harta antum suruh tinggalin. Kira-kira hijrah enggak ya, kawan? Hah? Gampangnya gitu deh, subhanallah, betul ya? Kita dengerin. Coba mikir, subhanallah, perhatikan nih. Suhaib Ar-Rumi dikatakan oleh orang Quraisy, engkau datang ke sini dalam keadaan miskin. Sekarang engkau sudah kaya raya luar biasa. Karena Suhaib Ar-Rumi terkenal orang yang luar biasa kayanya di Mekah nih. Kemudian engkau ingin keluar dari kota Mekah, maksudnya hijrah ke Madinah dengan membawa hartamu semua? Enggak ada, kami enggak akan pernah izinkan itu, kata orang-orang Quraisy. Maka Suhaib mengatakan, bagaimana pendapat kalian? Di satu riwayat mengatakan seperti ini nih. Jika aku memberikan seluruh hartaku kepada kalian, apakah kalian akan membiarkan aku pergi? Seluruh hartaku kepada kalian, bayangkan. Apakah engkau akan membiarkan aku pergi? Maka mereka mengatakan dengan serentak, ya jelas. Fulus, betul, beda lagi, subhanallah ini.
Teman aja bisa jadi musuh yang fulus. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati nih kan, subhanallah. Maka kemudian Suhaib Ar-Rumi mengatakan, dalam sebuah riwayat mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, ambillah, galilah di depan pintu rumahku. Jadi emas Suhaib ini dan juga hartanya ditanam di depan rumahnya, digali. Galilah di depan rumahku, di bawahnya terdapat beberapa uqiyah emas. Dan aku akan menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Aku akan menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Sampai ke Kuba. Kuba ini sebagiannya kita jelaskan ya. Kuba ini zaman dulu di luar kota Madinah. Kalau bahasa kita kabupatennya lah ya, desa di luar kota Madinah. Tapi kalau sekarang kan masuk kota Madinah, betul ya? Karena Madinah itu belum kecil. Jadi di pedesaan kota Madinah. Makanya di situ ada Masjid Kuba. Ketika Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah, bangun Masjid Nabawi kan gitu. Ketika sampai di Kuba, Suhaib Ar-Rumi bertemu dengan Nabi SAW. Jadi Rasulullah SAW sudah sampai di sana nih. Ketika Rasul SAW melihat Suhaib Ar-Rumi, Rasul SAW mengatakan, wahai Suhaib, telah beruntung perniagaanmu. Telah beruntung perniagaanmu. Telah beruntung perniagaanmu. Kaget Suhaib. Tahu dari mana Rasulullah SAW? Tidak lain kecuali dari siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan turun ayat di dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-207. Surah kedua Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia kata Allah ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk bisa dapatkan keridhaan Allah. Allahu Akbar. Bukan cuma waktunya, bukan cuma tenaganya, bukan cuma hartanya, bukan cuma fikirannya, dirinya dia korbankan untuk dapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Enggak mudah ini, ikhwan. Wallahu raufun bil ibad, dan Allah Azza wa Jalla Maha penyantun kepada para hamba-hambanya. Allahu Akbar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Telah beruntung perniagaanmu hai Suhaib. Karena dia berdagang kepada Allah Azza wa Jalla, subhanallahil azim. Suhaib Ar-Rumi. Kisah-kisah yang seperti ini, ikhwan, tidak lain tidak bukan kita ambil pelajaran. Kenapa? Iman itu jauh lebih berharga daripada seluruh dunia dan seisinya, ikhwan. Perhatikan berapa banyak kaum muslimin dan muslimat hanya untuk mencari sedikit dari dunia, dia gadaikan akhiratnya, dia gadaikan imannya, betul ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kefakiran, bukan kemiskinan aku takutkan kepada kalian wahai para sahabatku, dan kepada kita semua pasti umatnya. Kemudian ditakutkan Nabi apa? Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya. Yang aku takutkan kepada kalian adalah ketika dunia dihamparkan di depan mata kepala kalian. Kama busitat man kana qablakum. Sebagaimana orang-orang terdahulu Allah hamparkan dunia depan mata kepalanya. Gampang cari dunia. Baik yang halal ataupun yang haram. Yang haram ini yang bahaya nih, subhanallah. Fatanafasuha kama tanafasuha. Ketika Allah sudah hamparkan dunia depan mata kepala mereka tuh, kalian akan berebut mencari dunia ini sebagaimana orang-orang terdahulu berebut mencari dunianya. Menyebabkan apa? Fatuhlikakum kama ahlakathum. Menjadikan kalian hancur binasa sebagaimana orang-orang terdahulu hancur binasa ketika mereka berebut dengan dunianya. Allahu Akbar. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul ya? Berapa banyak orang zaman sekarang hanya untuk mendapatkan fulus, uang duniawi, dia gadaikan surganya. Orang datang ke dukun minta penglaris, ngapain itu, betul ya? Syirik loh ini, nggak sembarangan, subhanallah. Bukan dukun Pak Ustaz. Ini ahli spiritual, ya sama aja dilembut-lembutin udah, subhanallah. Karena zaman sekarang betul ya, khomer yang namanya khomer dibagus-bagusin namanya kan gitu ya. Ini contohnya dukun katakan dukun, subhanallah. Ini penasihat keagamaan Pak Ustaz, dukun ada. Nasihat keagamaan bisa tahu gaib dari mana, subhanallah kan gitu. Bisa ngasih penglaris, nggak ada sahabat mau dagang datang ke Nabi minta penglaris, betul ya? Abdurrahman bin Auf mengatakan apa? Dullani ala suq. Tunjukkan aku di pasar. Nggak datang ke Nabi minta penglaris Rasulullah agar menang nih sama Yahudi di pasar Bani Qainuqa, nggak ada. Betul ya? Berapa banyak juga orang-orang yang ingin mendapatkan harta luar biasa sampai kemudian pecah keluarga mereka. Berebut
Warisan sahih. Berapa banyak orang-orang yang mengidam-idamkan dapat kursi anget. Kursi anget tahu? Ada yang ngomong kursi anget, ada yang ngomong kursi empuk. Itu ya tergantung persepsinya lah. Dihalalkan yang haram, diharamkan yang halal, betul ya? Yang penting saya duduk dulu selesai. Perhatikan baik-baik, ikhwan. Perhatikan, subhanallah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suhaib Ar-Rumi, hartanya loh, bayangkan, nggak sembarangan nih. Yang saya katakan tadi. Ketika orang hijrah itu meninggalkan nggak sembarangan, kampung halamannya, perniagaannya, hartanya, rumahnya, kenangannya dan lain sebagainya ditinggalkan hanya untuk dapatkan apa? Keridhaan Allah tabaraka wa taala. Dapatkan surga Allah tabaraka wa taala, dan itu dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suhaib Ar-Rumi. Kisah selanjutnya dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika hijrah. Saya mau tanya sama antum. Yang antum tahu kisah Umar apa? Hah? Ketika Umar pakai baju besi, betul ya? Tengah orang Quraisy mengatakan siapa orang-orang yang ingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, maka ketemu sama Umar di lembah ini. Ini dhaif riwayatnya. Umar betul orang yang syaja'ah, berani, luar biasa. Tapi kalau dikerebutin sama orang seluruh Quraisy ya kalah juga pasti. Betul ya? Maka riwayat tersebut kata para ulama riwayat yang dhaifah, riwayat yang lemah. Riwayat yang sahih ini diantaranya nih. Di dalam sirah Ibnu Ishaq meriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin hijrah ke kota Madinah dengan dua orang temannya. Siapa itu? Ini tadi nih. Ayyash bin Abi Rabi'ah bin Al-Mughirah. Berarti siapa ini? Suku Bani siapa tadi? Makhzum Al-Mughirah, betul ya? Ayyash bin Abi Rabi'ah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Ini yang pertama nih. Teman hijrah Umar bin Khattab. Yang kedua, Hisham bin Al-As bin Wa'il. Ini saudaranya Amr bin As. Yang pada saat itu Amr bin As belum masuk Islam kan? Masuk Islam Amr bin As ketika Fatu Makkah. Hisham bin Al-As. Mereka mengatakan, mereka sudah sepakat nih, kita akan ketemu di Tanadub. Tanadub itu sebuah tempat agak pepohonannya agak subur di perkampungan Bani Ghaffar. Di atas salah satu lembah Mekah, namanya Tanadub. Maka kami mengatakan dengan tiga orang yang tadi, kata Umar, siapa yang tidak di sana besok pagi, maka hendaklah berangkat. Faham ya, kawan? Pokoknya tiga ini bersepakat, besok kita ketemu di Tanadub. Siapa yang nggak ada, berangkat. Berarti yang nggak ada itu berarti apa? Tertahan oleh kabilahnya, kan gitu, subhanallah. Tertahan oleh kabilahnya, keluarganya, nggak boleh sama Quraisy seperti itu, subhanallah. Maka benar ternyata ketika esok harinya hanya dua orang, Umar bin Khattab sama Ayyash bin Abi Rabi'ah Al-Mughirah. Hisham bin Al-As tertahan di kabilahnya, nggak bisa keluar, nggak bisa hijrah. Maka singkat cerita, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berjalanlah hijrah dengan Ayyash bin Abi Rabi'ah ini sampai ke kota Madinah. Sampai ke kota Madinah. Ketika sampai ke kota Madinah, Abu Jahal dan juga Al-Harith. Abu Jahal namanya siapa tadi? Amr bin Hisham bin Al-Mughirah. Ada saudaranya Abu Jahal namanya Al-Harith bin Hisham bin Al-Mughirah. Dua orang ini nyusul Ayyash. Kenapa? Karena Ayyash ini dengan Abu Jahal ini yang pertama satu Al-Mughirah, betul ya? Sama-sama Al-Mughirah. Kan apa namanya tadi itu yang saya sebutkan tadi, anak dari Al-Mughirah itu kan diantaranya, betul ya, sepupu, betul. Yang kedua, Abu Jahal dengan Ayyash ini satu ibu lain bapak. Satu ibu lain bapak. Saya nggak ngerti itu apa mungkin nikah sama kakaknya dulu, kemudian diceraikan, habis itu nikah sama adiknya atau sebaliknya. Kan ayah sama ibu berarti kan ayah Abu Jahal sama ayah Ayyash ini kan adik kakak, betul ya? Nah, satu ibu lain bapak. Dua orang ini Al-Harith dan juga Abu Jahal nyusul Ayyash ke sana. Mengatakan kepada Ayyash, wahai Ayyash, ibumu di Mekah sudah bernazar bahwa dia tidak akan pernah menyisir rambutnya sebelum melihat engkau. Dan dia tidak akan berteduh dari sengatan matahari sebelum melihat engkau. Subhanallah, ini ujian lagi nih. Dan Ayyash terkenal orang yang sangat bakti sama ibunya, Masya Allah. Di sampingnya ada Umar bin Khattab. Jadi ketika ada Abu Jahal sama Al-Harith
ngegoda Aisyah supaya pulang karena ibunya seperti ini kan gitu ya. Di sebelahnya ada Umar bin Khattab. Maka Umar mengatakan, wahai Aisyah, jangan engkau percayai orang ini. Karena husnudzan sama syaitan nggak boleh. Ini syaitan bangsa manusia, betul ya. Abu Jahal luar biasa, lebih parah dari syaitan ini luar biasa nih. Jangan kau percaya dengan dirinya, kata Umar bin Khattab. Tapi Aisyah sangat luar biasa cinta sama ibunya kan. Ya, wahai Umar, ibuku di sana nggak mau menyisir kecuali melihatku. Dia nggak mau berteduh dari sengatan matahari kecuali melihatku. Apa kata Umar Khattab? Biarkan ibumu ketika nanti banyak kutunya dia akan juga nyisir. Dan ketika ibumu kepanasan dia juga akan akan teduh, senang aja. Jadi Umar bin Khattab berusaha untuk meyakinkan Aisyah bahwa ini cuma tipuan Abu Jahal doang nih. Subhanallah. Tapi Abu Jahal ternyata bisa meyakinkan Aisyah, mungkin dipercaya luar biasa sama saudaranya ini, sepupunya ini. Sampai kemudian nggak bisa, wahai Umar bin Khattab, aku harus balik. Aku harus bertemu ibuku dan juga aku akan mengambil sedikit hartaku yang aku tinggalkan. Dan kemudian aku akan balik lagi ke Madinah. Umar bin Khattab mendesak, jangan engkau ikuti dia, kata Umar bin Khattab. Engkau tahu di antara orang-orang Quraisy yang banyak hartanya. Setengah hartaku buat engkau, silakan. Yang penting kau jangan keluar. Kan tadi untuk ngambil di antaranya ngambil harta. Selain ketemu ibunya ingin ngambil harta yang ditinggalkan. Kata Umar bin Khattab, aku adalah orang engkau tahu sendiri. Di antara orang Quraisy yang banyak hartaku. Setengah hartaku buat engkau. Yang penting kau jangan pulang sudah ke Mekah. Umar bin Khattab, Masya Allah ya, radhiyallahu anhu, luar biasa. Dan ini persahabatan hakiki seperti ini harusnya, ikhwan, subhanallah. Tapi tetap Abu Jahal ternyata lebih kuat. Dia ternyata lebih cinta pada ibunya luar biasa. Dan pada hakikatnya ini cuma akal-akalan Abu Jahal sebenarnya, subhanallah. Karena dia tahu Aisyah ini seorang yang baik luar biasa, bahkan berbakti sama ibunya. Maka kalau gitu kata Umar bin Khattab, tayyib. Kalau begitu, kalau engkau ingin pulang juga silahkan pakai untaku nih. Kenapa? Karena unta Umar bin Khattab ini terkenal unta yang cepat. Untaku ini adalah unta yang tercepat bisa dikatakan. Kalau engkau melihat gerak-gerik yang tidak mengenakkan atau curiga kepada dua orang ini, lari cepat dengan untaku ini. Maksudnya itu. Tapi syaitan lebih pintar luar biasa daripada ini. Baliklah kemudian Aisyah dengan dua orang tadi, Abu Jahal dan Al-Harith Al-Mughirah. Ketika di tengah jalan Abu Jahal mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, untaku nih ada yang nggak benar nih kayak untaku nih. Subhanallah, ada ini luar biasa nih. Dia nggak kuat menahan beban dari diriku. Aku terlalu banyak bawa beban. Boleh nggak kita tukeran unta nih? Haula wala quwwata illa billah. Aisyah baik orangnya. Oh boleh sih. Ini pelajaran besar, nggak boleh husnudzon sama syaitan, nggak boleh. Syaitan dari bangsa manusia ini, subhanallah kan gitu ya. Minal jinnati wan nas, betul ya, subhanallah. Maka ketika Aisyah turun, langsung kemudian dua orang ini menangkap Aisyah dan juga mengikatnya langsung. Benar apa yang dikatakan Umar, betul ya. Jangan kau percaya dengan dirinya nih, subhanallah. Tapi Umar nggak bisa nahan benar-benar, subhanallah. Ditahan, diikat luar biasa. Kemudian sampai masuk ke Mekah, kemudian dihinakan oleh Abu Jahal dan juga Al-Harith dan juga kafir Quraisy lainnya. Rasulullah SAW pada saat itu masih ada, belum hijrah tuh. Belum hijrah. Dan Aisyah disebutkan hijrah ke kota Madinah lama. Setelah Nabi SAW hijrah, lama baru Aisyah kemudian hijrah ke kota Madinah. Dan itu pun diantaranya karena doa Nabi SAW. Rasulullah SAW berdoa ketika ketika dalam sholat. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma anji al-Walid ibn Walid. Al-Walid ibn Walid ini saudara dari Khalid bin Walid yang masuk Islam duluan. Allahumma anji Ayyash bin Abi Rabi'ah. Nah, di antaranya Allahumma anji al-mustada'afina minal mu'minina fi kulli makan. Itu di antara doa Nabi SAW ketika beliau dalam sholat. Sehingga kemudian Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan untuk Aisyah untuk selamat atau keluar bisa hijrah ke kota Madinah. Nah, ini baru sedikit dari berbagai macam kisah para sahabat yang hijrah ke kota Madinah. Masih banyak pada hakikatnya, kisah-kisah heroik yang luar biasa dari para sahabat. Tapi sebelumnya kita ingin sebutkan, setelah ini kita bahas nanti insya Allah bulan depan kita bahas hijrah Nabi SAW. Perjalanan maut luar biasa yang penuh dengan hikmah dan pelajaran luar biasa. Nah, sebelumnya kita akan sebutkan dulu beberapa faktor yang memicu Nabi dan para sahabat hijrah ke kota Madinah. Nah, disebutkan oleh para ulama sirah tentang masalah ini.
Ada beberapa faktor yang memicu hijrah Nabi dan para sahabat ke kota Madinah. Yang pertama, jelas karena adanya siksaan, tekanan, intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi dan para sahabat. Yang pertama. Yang sudah kita bahas kemarin, bagaimana para sahabat disiksa luar biasa. Bahkan Nabi SAW juga sampai ketika sholat ditaruh kotoran unta, kan gitu ya, atau ditaruh apa? Isi perut unta sampai nggak bisa bangun Rasulullah SAW, nafasnya sampai sesak. Bahkan sebagian sahabat ada yang syahid mati, betul, yang meninggal. Contohnya keluarga Yasir dan juga istrinya Sumayyah. Siksaan, intimidasi luar biasa, tekanan yang luar biasa, dan itu terus-terusan, terus-menerus. 13 tahun, bayangkan. Sabarnya lihat para sahabat dan Nabi SAW, luar biasa, Masya Allah. Nah, karena adanya siksaan, intimidasi, tekanan dari kafir Quraisy, ini diantara faktor yang memicu kaum muslimin hijrah ke kota Madinah. Hijrah ke kota Madinah. Yang kedua, adanya kekuatan. Nah, tadi bay'ah Aqabah pertama dan kedua. Adanya kekuatan yang akan membantu dan melindungi dakwah. Adanya kekuatan di Madinah yang sudah bersumpah setia, sudah berbaiat kepada Nabi SAW untuk membantu dan melindungi dakwah Rasul SAW, dan itu benar-benar mereka lakukan, kaum Ansar radhiyallahu anhum jami'an. Adanya kekuatan. Beda dengan negeri Habasyah. Kan sebelumnya sudah kita bahas para sahabat hijrah ke negeri Habasyah 2 kali, betul ya? Tapi nggak semuanya, sedikit dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, kan gitu. Kenapa? Sebabnya yang pertama, Habasyah negeri yang jauh, harus nyebrang lautan, kan gitu ya, ke Afrika dan lain sebagainya. Yang kedua, Habasyah bukan orang-orang Arab, tapi orang-orang Afrika. Mereka tidak terbiasa dengan kulturnya, tidak terbiasa dengan tradisinya, kebiasaan orang-orang Afrika. Yang ketiga, di negeri Habasyah pada hakikatnya lebih sulit daripada di Mekah. Nah, rakyatnya banyak yang sulit, walaupun rajanya Raja Najasyi masuk Islam, kan gitu. Tapi rakyatnya banyak yang sulit, luar biasa. Kemudian selanjutnya kata para ulama, di Habasyah hanya rajanya saja yang Islam, penduduknya nggak ada. Beda sama di kota Madinah yang sudah berbaiat kepada Nabi SAW bahkan 2 kali untuk melindungi dakwah Nabi SAW, untuk membantu dakwah Nabi SAW. Maka jelas Madinah jelas lebih apa? Lebih mereka pilih tadi. Dari kultur Arabnya sama, kan gitu ya. Tidak sampai jauh seperti nyebrang lautan seperti Habasyah dan lain sebagainya. Jadi itu disebutkan. Di antaranya adanya kekuatan yang akan membantu dan menolong melindungi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Ketiga, para pembesar kafir Quraisy. Pembesarnya paling Sadatul Quraisy. Para pembesar kafir Quraisy dan sebagian besar masyarakat Mekah telah menganggap Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pendusta. Ini sebenarnya paradoks, nanti kita jelaskan nih. Di satu sisi mengatakan penyihir, di satu sisi ngatain kena sihir, kan gitu ya. Di satu sisi menjuluki Nabi sallallahu alaihi wasallam pendusta, tapi di sisi lain nitipin barang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan itu paradoks, betul ya? Kontradiktif jelas. Nah, para pembesar orang-orang Quraisy dan sebagian besar masyarakat Makkah sudah menganggap Nabi SAW untuk apa? Pendusta, sehingga sulit untuk mempercayai, kan gitu. Sulit untuk berdakwah lagi di kota Makkah. Yang keempat, kaum muslimin, ini luar biasa, kaum muslimin khawatir terfitnah agama mereka. Kaum muslimin khawatir agama mereka terfitnah. Fitnah paling besar, ujian paling besar, cobaan paling besar, musibah paling besar adalah dalam masalah agama, bukan dunia. Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang hijrah, beliau mengatakan, kanal mu'minuna yafirru ahaduhum bidinihi ila Allah Ta'ala wa ila rasulih sallallahu alaihi wasallam makhafata an yuftana alaihi. Kaum mukminin pada masa dahulu, mereka pergi membawa agama mereka menuju Allah dan Rasulnya karena takut agama mereka terfitnah. Karena takut agama mereka apa? Terfitnah. Jadi bukan takut dunia mereka hilang, enggak.
Takut. Kalau mereka takut dunia mereka hilang, nggak mungkin mereka hijrah, betul ya? Nggak mungkin mereka tinggalkan Mekah, itu luar biasa. Tapi karena takut agama mereka terfitnah. Dan sekali lagi saya katakan, iman, agama itu paling besar ya kawan, paling berharga dalam diri seorang muslim dan muslimah. Subhanallah. Khabbab ibn Ard mengatakan, hajarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam naltamisu wajha Allah. Kami hijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya untuk mencari wajah Allah, ikhlas. Fawaqa'a ajruna 'ala Allah, sehingga ganjaran benar-benar kami dapatkan dari Allah tabaraka wa taala. Allahu akbar, subhanallah. Itu yang keempat, sebab yang keempat. Kaum muslimin khawatir agama mereka apa? Terfitnah. Dan yang kelima, yang terakhir sebelum ini kita habis azan lanjutin sedikit. Yang kelima, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah melihat bahwa pintu dakwah telah tertutup di kota Mekah. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melihat bahwa pintu dakwah telah tertutup di kota Mekah. Jadi ada tempat-tempat atau orang-orang yang ternyata Allah tabaraka wa taala kunci mati hati mereka, enggak dapatkan hidayah. Nauzubillah min dzalik. Lihat di antara kafir Quraisy, betul ya? 13 tahun bukan waktu singkat, ikhwan, betul ya? 13 tahun bukan waktu singkat. Dan Allah azza wa jalla berikan jalan keluar yang luar biasa yang sama sekali enggak ada di pikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, luar biasa masyaallah. Subhanallah. Ini 5 sebab disebutkan mengapa mengapa Nabi SAW dan para sahabat berhijrah. Silakan azan dulu, nanti insyaallah kita lanjutkan sedikit. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Kita teruskan sedikit ya ikhwan. Itu beberapa faktor yang menjadikan Nabi SAW dan para sahabat berhijrah, di antara berhijrah ke Madinah. Pertanyaannya sekarang, mengapa Madinah? Nah, mengapa apa? Madinah, walaupun tadi sedikitnya sudah kita jelaskan. Yang pertama sebab mengapa memilih hijrah ke kota Madinah, jelas jawabannya wahyu ilahi, nas-nas. Wahyu ilahi yang Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni uritu dara hijratikum." Aku diperlihatkan negeri hijrah kalian. Itu dalam mimpi Nabi SAW nih. Aku diperlihatkan negeri apa? Hijrah kalian. Ra'aitu dzata nakhlin baina labatain, yaitu suatu negeri yang memiliki banyak pohon kurma. Satu negeri yang memiliki banyak apa? Pohon kurma. Karena Madinah kita tahu bersama banyak pohon kurma sampai sekarang, subhanallah. Memiliki banyak pohon kurma dan pohon kurmanya lebat, subhanallah. Kebun dari pohon kurma ini sangat lebat luar biasa di kota Madinah. Baina labatain, di antara dua labatain. Labatain ini kata para ulama harah. Harah ini padang batu. Padang batu. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya diperlihatkan negeri hijrah kaum muslimin, tapi Rasulullah SAW belum menyangka itu Madinah. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan, Bukhari juga, ra'aitu fil manam anni uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhlun. Aku pernah bermimpi, mimpi Nabi SAW atau mimpi para nabi dan rasul, wahyu. Aku pernah bermimpi hijrah dari Makkah menuju satu tempat yang banyak pohon kurmanya. Fadhahaba wahali ila annaha Yamamah, dan aku mengiranya itu daerah Yamamah. Karena zaman dulu satu tempat yang banyak pohon Madinahnya, pohon kurmanya itu banyak, bukan hanya Madinah. Ada contohnya apa? Yamamah. Ada juga Hajar atau Hajar. Hajar ini Ahsa, satu daerah namanya Hajar atau Ahsa. Ternyata fa idza hiyal Madinatu Yathrib. Ternyata daerah tersebut adalah Yathrib. Dulu namanya ya Yathrib, kemudian diubah oleh Nabi SAW jadi Al-Madinah atau Tabah atau Taibah. Nah, jadi yang pertama jelas karena apa? Wahyu ilahi yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan tadi saya jelaskan,
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Aku diperlihatkan negeri hijrah kalian, satu negeri yang banyak pohon kurma, baina labbatain, antara dua harah, dua padang batu. Kalau antum melihat zaman dulu ikhwan, kata para ulama sirah, kota Madinah ini di sebelah barat dan timurnya ini ada padang batu. Ada padang apa? Batu. Jadi batu-batu yang cadas, yang besar luar biasa, yang kuda dan juga unta nggak bisa lewat ke situ, nggak bisa lewat ke padang batu tersebut. Jadi batu-batu yang banyak luar biasa. Kalau antum naik mobil dari Mekah ke Madinah, biasanya antum akan lihat batu-batu yang cadas-cadas, betul ya? Madinah itu di tengah, di barat dan di timurnya itu ada dua nih, labatain, haratain, dua padang batu yang luar biasa. Jadi maksudnya apa? Nggak bisa diserang dari barat dan timur. Jadi letaknya sangat strategis, dan ini yang kedua nih. Dan ini yang kedua, sebab yang kedua. Letaknya itu sangat, secara geografisnya sangat strategis. Kemudian di atasnya, di atas berarti mana nih? Utara ya, utara. Di utaranya itu penuh dengan tadi pohon kurma, kebun pohon kurma yang sangat rimbun, yang sangat padat. Yang nggak mungkin juga akan nyerang dari situ. Makanya kalau antum melihat nanti perang Ahzab, perang Khandaq, Nabi SAW bikin paritnya cuma di daerah bawah doang. Jadi nggak ngeliling bulat, enggak. Hanya di daerah apa? Bawah saja, di daerah selatan saja, subhanallah. Karena barat dan timur nggak mungkin lewat situ pasukan, begitu lewat atas, lewat utara nggak mungkin juga. Karena tadi ada apa? Ada kebun kurma yang sangat padat luar biasa, satu dengan yang lain nggak bisa, sulit untuk ditembus kan gitu. Maka satu-satunya jalan lewat selatan, dan itu yang dibikin parit ketika perang Ahzab atau perang Khandaq. Nah, dan ini yang kedua kata para ulama. Para ulama menyebutkan, para ulama sirah, Allah Azza wa Jalla memilih kota Madinah di antara hikmahnya karena letak geografis yang sangat apa? Yang sangat strategis. Jadi untuk berperang luar biasa. Yang ketiga, apa itu? Orang-orang di Mekah biasanya berdagang kemana? Ke Syam. Syam itu di mana? Palestina, Yordan, Suriah, Lebanon. Barakallahu fiik. Ada di mana? Ini Mekah, ini Madinah, ini Syam. Berarti kalau orang Mekah mau ke Syam pasti lewat mana? Madinah. Makanya kalau nanti kita bahas masalah perang Badar, perang Badar Kubra, aslinya Nabi SAW keluar dari kota Madinah bukan untuk perang niatnya, tapi untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan yang baru datang dari Syam, mau ke Mekah, dihadang. Terdengarlah kabar orang-orang Quraisy nih, wah, orang Quraisy keluar dari Mekah udah siap-siap perang 1000 orang. Nabi SAW 313, riwayat mengatakan 319, keluar nggak siap perang, hanya cuma menghadang kafilah aja kan gitu. Syahid dari bahasan kita apa? Antara kota Makkah dengan Syam, di tengah-tengahnya itu ada Madinah, subhanallah. Tengah-tengahnya ada apa? Ada Madinah. Berarti tadi sama, geografisnya benar-benar apa? Menunjang untuk subhanallah. Untuk sesuatu yang memang penting, masalah apa? Strategi dalam masalah politik. Yang keempat, yang terakhir, penduduk kota Madinah yaitu Aus dan juga Khazraj, ahlul halaqah, ahlul harb, orang yang sudah terbiasa perang. 120 tahun disebutkan dalam riwayat, dua suku ini berperang. Selesainya kapan? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah. Selesai dua suku ini. Jadi Ansar, ahlul halaqah. Dan ini juga yang menjadikan salah satu faktor, ada banyak faktornya. Orang-orang Quraisy enggak mau melepaskan para sahabat dan Nabi ke kota Madinah. Ada banyak faktornya. Di antara faktornya ini tadi tuh. Perdagangan mereka bisa terhambat karena perdagangan mereka ke Syam pasti lewat Madinah. Kalau Rasul dan para sahabat sudah kuat, jadi dihadang, dan ternyata itu betul. Pertama. Yang kedua tadi itu, orang-orang Aus dan Khazraj, yang Ansar kemudian namanya tersebut, orang yang sudah terbiasa perang. Orang yang sudah terbiasa perang. Rasul SAW dan para sahabat ke kota Madinah pasti bukan mau menetap doang di sana, akan kembali nanti ke kota Mekah untuk menghancurkan kita, malah petaka besar ini. Dan mereka tahu tentang masalah ini loh. Ya, orang Quraisy ternyata pintar luar biasa, pandangannya luar biasa. Tapi kepintarannya ternyata tidak menjadikan mereka dapat hidayah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian diantaranya pula kata para ulama yang menjadikan
orang-orang Quraisy tidak melepas mereka, Nabi dan para sahabat, karena mereka takut reputasi mereka itu terancam di luar sana. Kenapa? Orang-orang di luar sana akan mengatakan orang Quraisy ternyata mengusir saudaranya sendiri. Dan itu aib besar bagi mereka zaman dulu. Dan itu aib besar bagi mereka, subhanallah. Orang-orang Quraisy mengusir saudaranya sendiri. Allahu Akbar, subhanallah. Dan yang terakhir, ini yang paling penting sebenarnya. Perselisihan, permusuhan, perseteruan dengan orang-orang Quraisy itu masalah akidah. Masalah agama. Jadi mau kaum muslimin kemana aja pasti dikejar oleh orang Quraisy. Gimana caranya supaya agama ini nggak ada? Na'udzubillah min dzalik. Lihat bagaimana syaitan luar biasa ya, memasukkan pikiran-pikiran seperti ini kepada orang-orang Quraisy. Na'udzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi. Nah, ini disebutkan para ulama tentang beberapa sebab mengapa Allah Azza wa Jalla Allah takdir atau memilih kota Madinah sebagai hijrah. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Insyaallah taala setelah ini nanti kita akan bahas tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perjalanan yang luar biasa, banyaknya hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya mungkin sebelum saya tutup? Satu pertanyaan mungkin? Kayak akan diceritain kayaknya dia asyik, masya Allah nih. Pas suruh nanya bingung, masya Allah asyik. Bismillah. Ada? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cengin dikit suara antum. Bismillah. Baik, saya izin ulangi lagi Ustadz. Terkait tadi yang berhusnuzon terhadap mungkin syaitan ataupun siapa itu yang mungkin dia berniat jahat. Nah, apakah terhadap orang-orang yang mungkin kita anggap zalim ataupun ya mungkin ahli maksiat dan sebagainya, ketika dia menawarkan sesuatu yang baik dan apa itu, kita harus punya was-was bahwasanya ini tipuan seperti itu. Betul. Allah yabarik fikum. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan buruk sangka. Prasangka buruk jauhin. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian prasangka buruk itu dosa. Tafsirnya sebagian besar prasangka buruk itu apa? Dosa. Ba'd, kata-kata ba'd itu litab'id, sebagian. Berarti ada suudzon yang tidak dosa, betul? Betul enggak? Apa? Bingung, betul. Apa iya, betul lah, luar biasa. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, kata para ulama ketika menjelaskan ini, sesungguhnya sebagian suudzon itu dosa. Sebagian apa? Sebagian besar. Ada suudzon yang enggak dosa? Ada. Yang pertama, para ulama menjelaskan suudzon itu yang pertama ada yang haram, yang kita tahu. Suudzon buruk sangka kepada seseorang yang enggak ada sama sekali buktinya, enggak ada sama sekali saksi, ini enggak boleh, haram jelas. HP antum hilang, kayaknya dia yang nyuri ini. Antum tahu dari mana? Feeling anak Ustaz. Haram nih hukumnya, perhatikan nih. Feeling bukan jadi dalil, perhatikan. Enggak boleh, enggak ada dalil dan bukti. Yang kedua, suudzon yang dibolehkan. Ada suudzon yang dibolehkan? Ada. Suudzon kepada seseorang tadi itu yang terkenal ahlul ma'asiyah, terkenal ahlul fajir dan sebagainya. Bahkan sebagian ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan suudzon kepada orang kafir yang memang terbiasa memberikan keburukan kepada Islam, masuk di situ juga, subhanallah. Suudzon yang bolehkan nih. Nah, itu disebutkan para ulama nih. Di antara juga kata para ulama suudzon yang memang didasari atas dasar fakta dan bukti.
Contoh, antum mau salat tahajud bangun jam 2 malam. Ketika bangun di luar ada berisik. Antum melihat jendela, ada orang pakai topeng, bawa parang, lompat pagar. Siapa? Suudzon antum, Masya Allah. Boleh nggak ini? Ya boleh, berdasarkan fakta dan bukti di hadapan kita. Jam 2 malam pakai topeng, bawa parang, lompat pagar, mau namu. Nggak mungkin, mustahil, betul ya? Didasarkan fakta dan bukti, boleh ini. Atau tadi tuh, orang yang terkenal ahlul maksiat memang sudah terkenal ma'ruf. Sudah terkenal fajir, kan gitu keburukannya, na'udzubillah min dzalik. Bahkan tadi Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan kepada orang kafir yang memang terbiasa memberikan keburukan kepada Islam, ini juga dia bolehkan di antaranya. Yang boleh. Ada yang ketiga, suudzon yang dianjurkan. Tadi dibolehkan, dianjurkan. Kapan itu? Suudzon yang mana itu? Suudzon di antaranya di dalam peperangan. Dalam apa? Al-harb. Rasulullah SAW mengatakan al-harbu khid'ah. Al-khid'ah. Peperangan itu tipu daya. Kan gitu. Enggak mungkin orang mau perang husnudzon, enggak mungkin. Betul ya? Kita husnudzon, mungkin dia nyerang dari sini, mungkin dia nyerang dari sini, ya betul. Enggak mungkin. Gimana cerita husnudzon dalam perang? Ini dianjurkan, kan gitu. Preventif ini dan sebagainya. Sebagian ulama memasukkan di sini juga suudzon dianjurkan apa? Para penegak hukum masuk di sini nih. Hakim, jaksa, polisi untuk mencari bukti, perhatikan ya, tidak berlebihan. Untuk mencari bukti, kalau enggak keungkap-ungkap kasusnya. Betul ya? Kalau enggak keungkap-ungkap, tapi jelas apa? Tuqaddar biqadariha. Sesuai dengan kadarnya, enggak boleh berlebihan. Berlebihan haram hukumnya kan gitu. KPK misal mencari bukti masalah korupsi, boleh, subhanallah. Dengan syarat tidak berlebihan dan memang sesuai dengan apa? Yang memang disidikkan gitu, penyidiknya. Ada yang keempat, suudzon yang diwajibkan. Apa itu? Untuk kemaslahatan agama. Contohnya apa? Para ulama mencontohkan suudzon kepada perawi yang dihajar. Suudzon kepada perawi yang dijarah. Ada dalam ilmu hadis namanya al-jarh wa ta'dil. Perawi yang dita'dil, ta'dil itu yang direkomendasikan, ada yang dijarah. Jarah itu yang dibuang atau yang enggak dipakai. Kalau antum lihat nama-nama atau ulama disebutkan, contoh buku Tahdzibut Tahdzib atau Usudul Ghabah atau Taqribut Tahdzib kan gitu. Di situ ada si fulan ibn fulan. Dari dia hidup sampai dia mati, belajarnya sama siapa, gurunya gimana, akidahnya gimana, catatannya gimana, hafalannya gimana, sampai dia mati. Itu ada lengkap luar biasa. Kesimpulannya, fulan thiqah, fulan adil, fulan sidq, fulan yuttaham bil kadhib, fulan dajjal. Ada, betul. Antum buka buku hadis. Terutama jarh wa ta'dil ada fulan dajjal. Kenapa? Karena sering memalsukan hadis Nabi SAW. Jadi kalau fulan yang dajjal ini tiba-tiba ngomong qala Rasulullah SAW, wajib suudzon sama dia. Wajib, bukan boleh. Kenapa? Karena terbiasa untuk berdusta atas nama Nabi SAW, merusak agama ini. Nah, jadi ada berapa suudzon tadi? 4. Yang diharamkan, yang dibolehkan, yang dianjurkan, yang diwajibkan. Jangan antum jadikan dalil semua diwajibkan nanti ya, subhanallah, bahaya antar ini. Mana wajib suudzon sama dia nih, karena dia memang jangan, harus proporsional, enggak sembarangan, subhanallah ini. Ada ilmunya masing-masing, enggak sembarangan. Allah alam bisawab, itu mungkin saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla berikan selalu hidayah taufik kepada dari kita untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, mudah-mudahan juga Allah bisa kumpulkan kita nanti di surga firdaus ya, tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.